Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Syamsida MPD dan Ibu Israwati Hamsar SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM 220208501043 kelas 03 PKK jurusan Tata Busana. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus tentang penyebab kurangnya kepercayaan diri siswa sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Adapun deskripsi kasus perkembangan peserta didik yaitu siswa yang kurang kepercayaan diri sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Kasus ini bermula saat salah satu peserta didik di SMA ingin mengikuti lomba olimpiade yang diadakan oleh sekolahnya. Dia merupakan siswa yang sangat pandai dalam bidang fisika, namun ia dikenal sebagai siswa yang kurang aktif dan jarang bergaul dengan teman-temannya. Ketika pendaftaran olimpiade dibuka, seorang guru menawarkan kepada peserta didik ini agar dia mau mendaftar lomba tersebut. Namun, peserta didik ini menolak karena teman-temannya yang mengikuti lomba ini mempunyai fisik yang lebih baik dibanding dirinya. Selain itu, dia juga takut pada saat lomba olimpiade nanti dia tidak akan mendapatkan juara, padahal dia sangat ingin mengikuti lomba tersebut. Namun, sikap ketidakpercayaan diri ini membuat peserta didik ini tidak mampu mengembangkan potensinya. Selanjutnya yaitu latar belakang atau kronologi kasus. Adapun penyebab peserta didik yang kurang percaya diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, seperti pengaruh kepribadian. Peserta didik ini mempunyai kepribadian yang selalu cemas dan penakut dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga saat proses pembelajaran pun dia kurang aktif dikarenakan dia takut menghadapi gurunya. Rasa cemas ini selalu mengganggunya sehingga dia tidak mampu meyakinkan dirinya untuk mengikuti lomba tersebut dan takut akan gagal dan tidak mendapatkan juara. Selanjutnya yaitu kondisi fisik. Seperti yang telah diketahui tadi, salah satu penyebab dia tidak mengikuti lomba olimpiade karena dia merasa minder pada teman-temannya yang lain. Peserta didik ini memang selalu merasa dirinya jelek karena mempunyai bentuk tubuh yang gemuk dan penampilan yang kurang bagus, sehingga dia jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Selain itu, selanjutnya yaitu faktor internal, terdiri dari pola asuh orang tua. Bisa jadi kurangnya kepercayaan diri peserta didik ini dikarenakan sikap orang tuanya yang terlalu keras dan selalu menyalahkan dan menghukum anaknya terhadap sesuatu yang ia kerjakan, sehingga peserta didik ini selalu merasa dirinya tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik dan selalu menganggap dirinya buruk. Inilah alasan mengapa peserta didik tersebut tidak mengikuti olimpiade, karena dia merasa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Selanjutnya yaitu pengalaman hidup atau trauma. Peserta didik ini mengalami trauma saat SMP dulu. Dia pernah meraih juara umum di kelasnya, namun teman-temannya menjauhinya karena mereka tidak senang dengan prestasinya tersebut. Peserta didik ini juga pernah dibully oleh teman-teman kelasnya karena dituduh melihat contekan ulangan. Hal ini yang membuat peserta didik ini trauma dengan hal-hal yang berkaitan dengan prestasi. Selanjutnya yaitu teori pendukung terkait perkembangan peserta didik yang kurang kepercayaan diri sehingga tidak mampu mengembangkan potensinya. Terkait kasus ini terdapat dua teori, yaitu teori perkembangan Maslow dan teori disiplin mental. Yang pertama, teori perkembangan emosional Maslow. Maslow mencetuskan sebuah teori yang berkaitan dengan motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Teori ini disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow yang meliputi penerapan dalam pembelajaran peserta didik. Penerapan teori hierarki pada pekerjaan guru kelas juga sudah jelas. Sebelum kebutuhan kognitif siswa dapat dipenuhi, mereka harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan fisiologis dasar mereka. Selanjutnya yaitu teori disiplin mental. Jean Douglas beranggapan bahwa anak memiliki potensi-potensi yang masih terpendam. Melalui belajar, anak dapat diberikan
kesempatan mengembangkan atau mengaktualkan potensi-potensi tersebut. Sesungguhnya anak memiliki kekuatan sendiri untuk mencari, mencoba, menemukan, dan mengembangkan dirinya sendiri. Penerapan dalam perkembangan peserta didik teori disiplin ini apabila diterapkan dalam sistem pembelajaran, karena kriteria belajar bagi siswa adalah adanya perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan perilaku yang terjadi hasil dari pengalaman, dan perubahan tersebut relatif menetap. Selanjutnya yaitu estimasi atau solusi. Adapun solusi terkait kasus anak yang tidak percaya diri, yang pertama yaitu dukungan orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama bagi peserta didik, di mana ia masih menjalankan tugas dan perkembangannya dengan baik. Pada kasus ini sangat diperlukan dukungan orang tua karena seorang anak mampu bermotivasi dan lebih menghargai dirinya sendiri. Peran orang tua di sini adalah tidak selalu menuntut hal terhadap anak yang dia kurang sukai, dan selalu memberikan apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dan tentunya bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi atau membahas hal yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak akan lebih mendapatkan perhatian yang cukup dan mampu menjaga sikap mentalnya yang jauh lebih baik. Yang kedua yaitu diri sendiri. Menurut saya, solusi yang terbaik agar peserta didik memiliki rasa kepercayaan diri yaitu dimulai dari diri sendiri, di mana kita mampu memberikan tekad kepada diri kita sendiri untuk mencoba sesuatu hal yang positif tanpa takut gagal, di mana kita mampu mengapresiasi diri kita sendiri untuk setiap hal yang kita lakukan, dan tidak terus-menerus membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan selalu harus mempunyai mindset yang lebih luas, di mana kita bisa memberikan kesempatan diri kita untuk lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan menjauhkan segala pikiran negatif yang akan membuat diri kita tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu guru dan metode pembelajaran. Sebagai guru yang profesional mengetahui dan menganalisis setiap karakter peserta didik. Di sini guru juga bisa berperan sebagai pembimbing dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Guru harus mengerti bahwa setiap peserta didik itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda-beda. Untuk itulah guru bisa mengembangkan potensi tersebut dengan memberikan apresiasi ataupun pujian terhadap siswanya agar lebih termotivasi dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Menurut saya, teori pembelajaran yang dapat diterapkan adalah teori behaviorisme, karena teori ini mampu membuat siswa jauh lebih efektif, di mana teori ini seorang guru bisa memberikan stimulus yang positif sehingga siswa dapat memberikan respon yang sesuai dengan yang diharapkan. Dari pemaparan analisis kasus perkembangan peserta didik, di sini saya akan menarik kesimpulan yaitu kurang percaya diri atau minder adalah perasaan diri yang tidak mampu dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Sifat ini akan membuat dirinya tidak mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki. Untuk itulah rasa percaya diri perlu dalam siswa agar mampu menghadapi tantangan yang akan dihadapi. Baik, itulah tadi pemaparan analisis kasus perkembangan peserta didik dengan judul yaitu penyebab kurang kepercayaan diri siswa sehingga tidak bisa mengembangkan potensinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.